Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah Kak, kabar baik, sehat. Gimana dengan Kakak? Alhamdulillah juga sehat. Mungkin sebelum kita mulai bisa perkenalan singkat dulu dari Kak Amina ini. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya, salam kenal. Saya Aminah Rahma Ahmad, samar disapa Ina. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2020. Saya putri Kabupaten Takalar, Betapang Randuang, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi langsung saja topik yang akan kita bahas ini Kak terkait kekerasan seksual. Nah, jadi dari kakak sendiri dulu sebelum kita memulai diskusi kita. Jadi dari kakak ini menurutnya kekerasan seksual itu seperti apa sih Kak? Baik Kak, terkait kekerasan seksual itu berupa kelakuan yang dilakukan kepada korban dengan misal melecehkan, menyentuh, meraba dan sebagainya yang membuat korban tidak nyaman dengan kelakuan tersebut. Itu Kak. Oh, jadi memang ini isu yang sangat hot sekali ini sekarang karena banyak sekali berita-berita mulai dari mungkin tidak tabu nih lagi orang dengan kekerasan seksual karena sudah banyak sekali nih isu-isu, terus banyak sekali juga korbannya di Indonesia. Nah, kalau dari kakak sendiri kan tadi mengatakan bahwa ini kekerasan seksual itu membuat menyentuh, yang membuat orang tidak nyaman. Jadi menurut dari hukum itu sendiri, seperti apa perundang-undangannya ini Kak tentang kekerasan seksual? Nah, kalau terkait perundang-undangnya, Kak, seperti kita semua tahu sudah ada rancangan undang-undang terkait penghapusan kekerasan seksual atau biasa disingkat dengan RUU KPS. PKS maksud saya. Nah, di sini masih dalam tahap pembahasan. Jadi banyak dari kita-kita yang selalu mengusung untuk segera mensahkan undang-undang tersebut. Cuman dari DPR sendiri masih dalam tahap pembahasan gitu Kak, belum mengesahkan. Jadi kita juga di sini orang-orang resah kapan, selalu bertanya-tanya kapan undang-undang itu disahkan agar korban atau pelaku ini mendapat perlindungan dan para pelaku dapat hukuman juga yang bisa menjerat lebih supaya tidak melakukannya lagi, gitu Kak. Iya sih, saya setuju juga bahwa memang sangat meresahkan ini. Salah satu undang-undang yang sangat betul-betul dibutuhkan sekarang karena sudah banyak sekali korban dari kekerasan seksual, apalagi di Indonesia. Nah, kira-kira kalau dari kakak sendiri tahu kenapa itu bisa dihambat, kenapa bisa dari DPR sendiri belum mengesahkan ini undang-undangnya? Kalau sedikit tahu dari dan searching itu Kak, masih banyak paradigma atau ideologi yang bertabrakan di DPR sana. Jadi masih ada perdebatan antara mereka yang duduk di fraksi-fraksi juga. Jadi terkait adanya juga masih paradigma patriarki, ternyata di sana masih ada juga yang menganut itu, dan itu yang menjadi penghambat kenapa sampai sekarang RUU ini belum disahkan. Itu Kak. Jadi dari sananya memang jadi yang mungkin kurang baik internalnya sehingga belum disahkan ini RUU PKPS-nya. Nah, terus berbicara dengan kekerasan seksual. Nah, menurutnya kakak sendiri, apakah memang kekerasan seksual itu berpacu sama satu gender saja? Contoh perempuan saja, karena yang terkenal sekarang isu-isu itu kebanyakan perempuan yang dilecehkan, sedangkan ada juga beberapa isu yang laki-laki yang dilecehkan. Nah, menurut kakak sendiri, apakah memang kekerasan seksual itu pada wanita atau ada juga laki-laki yang mengalami kekerasan seksual? Ya, terkait
terkait isu kekerasan seksual itu memang yang kita tahu dominan yang menjadi korban itu perempuan. Tapi untuk rujukan atau korban ini bisa jadi laki-laki pun mengalami kekerasan seksual. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama butuh untuk dilindungi, butuh payung hukum untuk bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual di Indonesia ini. Terkait juga hingga hari ini rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini belum juga disahkan dan sudah diusulkan dari Komnas Perempuan sendiri dari 2012 lalu. Ini sudah begitu lama dan larut, jadi benar-benar kita harus mendukung dan mendorong adanya disahkannya undang-undang ini, gitu Kak. Jadi memang kalau soal kekerasan seksual di Indonesia ini belum terlalu disorot, nih Kak. Karena betul juga ada beberapa podcast, bahkan Cinta Laura pun itu sebagai seorang artis turun tangan karena di Indonesia memang begitu tadi belum dijelaskan, diperjelas terkait hukumnya ini kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya Kak, kalau bisa dilihat dari faktornya mungkin, jadi ini kekerasan seksual menurutnya Kakak sendiri itu kenapa bisa terjadi begitu Kak? Apakah memang didikan dari orang tua atau lingkungannya, orang-orang yang melakukan kekerasan atau yang mendapatkan kekerasan seksual seperti itu Kak? Oke Kak, kalau kenapa bisa terjadi ya pasti dari berbagai faktor ya Kak. Bisa kita lihat dukungan orang tua pun sangat, menurut saya sangat begitu signifikan untuk diterapkan dalam mendidik anak. Nah pasti setiap orang tua itu tidak mau kalau anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas. Namun ada juga orang tua yang masih kurang paham bagaimana atau apa yang harus mereka lakukan untuk mencegah hal itu terjadi. Nah sebelum masuk ke situ, saya mau bilang kalau kita semua benar-benar butuh persiapan untuk sebelum menikah atau sebelum punya anak. Jangan sampai hal-hal yang tadi tidak kita inginkan itu terjadi pada keturunan kita. Nah, masuk ke hal tadi Kak, terkait tindakan apa yang baiknya atau harusnya dilakukan orang tua agar anaknya tidak terjerumus dalam kekerasan atau pergaulan bebas itu. Yang paling utama sih menurutku itu edukasi seks sejak dini. Gimana caranya? Mulai dari simple things, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Misal dengan mengenalkan bagian tubuh intim kita atau anak. Ini apa namanya? Ini tidak boleh diperlihatkan ke sembarang orang, tidak boleh disentuh dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya menyampaikan bahwasanya tidak boleh, tapi mengemukakan alasannya kenapa itu tidak boleh sehingga anak paham dan tidak menduga-duga hal-hal yang lain-lain atau tidak mencoba jika mereka merasa penasaran, apalagi sampai melakukannya. Nah, selain itu Kak, selain edukasi sejak dini, kita baiknya juga atau orang tua itu membuka ruang diskusi bersama anak. Bukan dengan memberikan larangan atau aturan yang ketat sehingga bisa mengekang anak tersebut. Dengan adanya ruang-ruang diskusi bersama anak itu bisa menambah kebersamaan antara orang tua dan anak, dan juga pastinya akan ada ikatan yang lebih, dan anak tidak akan sungkan menceritakan apapun kepada orang tuanya. Misal dia terjadi kekerasan seksual dan sebagainya, dia pasti akan secara legowo untuk menceritakan kepada orang tuanya bahwasanya terjadi ini dan itu kepada dia, gitu Kak. Dengan secara otomatis bakalan cerita kalau sering dibuka ruang-ruang diskusi. Jadi itu Kak, edukasi sejak dini dan buka ruang diskusi bersama anak. Jadi Kak, jadi memang itu komunikasi sama orang tua itu sangat perlu, karena kebiasaan juga Kak, pasti kalau saya sendiri pun kalau misalnya nauzubillah sih, kalau misalnya saya dapat, pasti saya takut karena pasti dibilang ih aib keluarga, padahal sebenarnya itu setuju sekali tadi kita bilang Kak, bilang bahwasannya itu memang harus dilindungi dan harus dibicarakan karena itu sesuatu yang sangat dilarang gitu dan sangat fatal sekali itu kesalahan kekerasan seksual Kak. Jadi dukungan orang tua itu sangat perlu pada penanganan kekerasan seksual yang ada di Indonesia ini Kak. Terus kalau dari lingkungan bagaimana Kak? Nah ya, terkait dengan lingkungan juga perlu sih Kak. Kita butuh dukungan dari berbagai pihak.
Jadi pertama setelah dari orang tua tadi, dari diri kita pun kita perlu untuk edukasi, perlu untuk paham bagaimana untuk menjaga penampilan. Kalau kita Islam dengan menutup aurat, bagaimana Islam menganjurkan kita untuk menutup aurat. Kemudian jangan terlalu percaya dengan orang lain, jangan sampai para pelaku ini mempunyai taktik-taktik tertentu untuk mendekati kita sehingga kita percaya dan langsung saja ikut atau sebagainya. Nah, itu kepercayaan juga jangan terlalu diberikan full kepada orang lain. Selanjutnya kita juga perlu untuk menghindari percakapan-percakapan porno, jangan sampai menuju ke hal tersebut. Dan kemudian kita juga butuh untuk bersikap tegas sama diri kita. Nah, setelah dari diri kita, berangkat dari lingkungan keluarga, kita mengedukasi keluarga, berbagi dengan keluarga. Setelah dari keluarga, kita ke lingkungan kita, di mana kita bersekolah, kuliah, ataupun masyarakat, tetangga, dan sebagainya, agar hal ini bisa terus menyebar bahwasanya bagaimana kita mengedukasi untuk mencegah kekerasan seksual terjadi. Gitu, Kak. Itu juga kan tadi sudah lingkungan, sudah keluarga. Nah, kebanyakan juga saya baca isu-isu dan permasalahan yang ada di luar itu, kekerasan seksual biasanya terjadi sama atasan atau orang yang lebih tua. Nah, bagaimana menurut kakak? Padahal seharusnya orang yang lebih tua itu dia yang harus mengedukasi. Nah, dari kalau orang tuanya seperti itu saja, menurut kakak seperti apa? Nah, iya Kak, sepakat sekali. Banyak orang-orang yang di luar sana yang punya wewenang, yang punya jabatan, memanfaatkan jabatannya untuk misal orang-orang bawahannya, anggotanya, pejabat, dan sebagainya untuk melakukan paksaan atau ancaman yang bisa menyebabkan bahwasanya kalau misal kamu tidak ini, kamu akan ini. Nah, itu yang menjadi, wah, ini suatu kemirisan. Itu kenapa yang paling perlu sejak dini dari kita anak perlu didikan moral agar kelak kita dewasa, kita memegang suatu amanah itu kita tidak menyalahgunakannya. Itu yang paling perlu. Menurut saya hal yang paling urgent untuk kita tumbuh kembangkan dalam masyarakat kita atau di masa yang akan datang adalah bagaimana kita mendidik anak, menanamkan nilai moral yang dalam agar ke depan Indonesia bisa lebih baik lah dari yang sekarang ini. Gitu Kak, miris. Iya Kak, karena saya baca juga beberapa sebelum masuk ke podcast ini, katanya di luar negeri penanganannya sangat bagus sekali tadi terkait dengan ini kekerasan seksual yang ada di luar sana. Nah, terus karena banyak sekali nih tindakan kekerasan seksual, jadi kalau dari kakak sendiri itu hukumannya seperti apa ini Kak? Sebelum ke hukuman kita kembali dulu, seperti apa tindakannya ini pelecehan seksual? Apakah hanya kayak dipukul jika disentuh yang tidak merasa nyaman atau seperti apa Kak? Nah, oke Kak, terkait tindakan apa saja yang tergolong dalam pelecehan seksual, saya juga sudah buka-buka dan lihat-lihat rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini di sekitar pasal 11. Di situ ada macam-macam atau macam-macam kekerasan seksual itu meliputi pelecehan seksual, eksploitasi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan juga masuk, terus pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual atau penyiksaan seksual. Nah, itu tadi yang termasuk dalam kekerasan seksual, dan itu kenapa perlu untuk disahkannya RUU ini supaya telah menjamin bahwasanya ini kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan seksual. Itu Kak. Ya, jadi tidak jelas di Indonesia seperti apa ini pelecehan seksual di Kak, cuman menurut beberapa orang dan menurut beberapa ada juga undang-undang tadi kita sebut tadi yang ya Kak, baru rancangan undang-undang tadi yang belum disahkan. Oh, jadi memang belum menunjang ini Indonesia terkait kekerasan seksual. Jadi belum bisa dipastikan bilang ini adalah kekerasan seksual begini. Jadi terus kan sekarang juga Kak sudah ada media dan sekarang juga sudah istilahnya era 4.0 yang dimana semua komunikasi lewat internet semua. Nah, jadi ada juga itu pelecehan seksual. Apalagi sekarang itu ada pelecehan seksual yang melalui teks-teks,
melalui teks atau message kayak pesan-pesan yang mengandung istilah porno gitu. Nah, itu terkait hal yang seperti itu menurutnya kakak, yang kayak diteror-teror orang, di chat sembarang, atau bahkan fotonya yang diedit terus dikasih diedit-edit seperti dia yang melakukan padahal bukan, itu menurutnya kakak seperti apa itu, kayak bagaimana caranya atasi itu supaya orang-orang yang nonton juga ini bisa kendalikan, bagaimana dia kendalikan sosial medianya sehingga tidak terjadi hal seperti itu. Ya Kak, terkait apa yang tadi kemukakan itu hal yang miris sih Kak, kalau sampai ngedit-ngedit gitu seakan-akan kita padahal bukan kita. Terkait hal yang paling baik kita lakukan di era teknologi atau digital kita saat ini sih, menurut saya jangan pernah takut untuk bersuara teman-teman, atau speak up. Jangan pernah malu untuk speak up. Kalaupun misal malu untuk speak up di ruang digital atau di sosial media, atau takut misal adanya pembulian, atau setidaknya ceritalah sama orang tua kita, orang-orang terdekat kita yang paling kita percaya, yang paling bisa menyayangi kita, yang tidak mengumbar aib dan sebagainya, yang paling bisa melindungi kita. Ya paling tepat sih kayaknya orang tua untuk bercerita. Nah, setelah itu barulah orang tua yang mengambil tindakan bagaimana selanjutnya untuk melindungi anaknya ini. Kalaupun misal ada dari kita atau ada dari teman-teman yang memang berani untuk speak up di sosial media, nah menurut saya juga itu bagus. Jangan dengan mendahulukan bahwasanya memikirkan bagaimana bully akan lahir dari apa yang kita bicarakan, tapi bagaimana apa yang kita kemukakan di sosial media itu bisa orang lain itu pelajari bahwasanya jangan lakukan ini, atau bahwasanya hindari jika ada orang yang seperti ini. Setidaknya ada upaya pencegahan yang kita berikan atau edukasi bahwasanya saya sudah begini dan sebagainya, jadi jangan lakukan ini lagi, kayak gitu Kak. Jangan pernah takut untuk speak up. Karena terus ada juga kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu yang kemarin baru saya baca terkait lowongan kerja yang dimana di dalamnya mengandung unsur-unsur yang meminta foto baju kancing terbuka. Nah, menurut kakak itu bagaimana caranya tanggapi hal seperti itu? Aduh, astagfirullahaladzim. Miris kalau misal baru mau melamar pekerjaan terus diminta foto-foto yang seperti itu. Nah, kalau kita sendiri sebagai orang yang beragama, ya pastinya baru mau melangkah langsung ditimbulkan rasa khawatir lah. Kok mau kerja harus gini-gini amat. Jadi ya kita harus tanamkan apa-apa yang halal, harus pegang iman, bagaimana iman kita diajarkan di Islam untuk tidak membuka aurat dan sebagainya. Ya pegang nilai-nilai kita, value kita, dan berpikir bahwasanya masih banyak jalan menuju Roma, masih banyak jalan untuk mencari pekerjaan yang halal dan tidak membuat kita tidak nyaman dan sebagainya. Jadi cari pekerjaan yang buat kita nyaman, yang kita senangi sesuai dengan passion kita. Insya Allah usaha ada jalan Allah kasih. Gitu Kak. Ya, karena memang sudah marak sekali nih kekerasan seksual, cuman sayang sekali pemerintah belum mengambil tindakan terkait isu yang seperti ini. Padahal ini isu yang sangat penting untuk generasi ke depannya, Kak Di. Terus tadi berbicara soal sisi pandangnya korban, bagaimana cara mengatasi. Nah, selanjutnya kita berbicara soal pelaku. Kira-kira faktor pelaku yang melakukan seperti itu, menurut kakak itu apa saja gitu Kak? Kenapa bisa dia lakukan? Kenapa bisa dia melakukan kekerasan seksual, melecehkan orang? Nah, kira-kira menurut kakak itu apa faktornya? Oke Kak, terkait faktor dari pelaku sendiri ya. Menurut saya yang paling tinggi itu terkait hawa nafsunya Kak. Pemuasan hawa nafsu yang mereka ingin penuhi. Jadi dengan berbagai cara, dengan cara apapun menghalalkan semua cara untuk pemenuhan nafsunya. Selain itu terkait yang isu yang pesantren itu Kak, yang melecehkan santrinya,
ustaz yang melecehkan santrinya itu ternyata saya ada teman yang sharing juga sama saya, ada pemahaman atau ajaran-ajaran yang menyimpang yang ternyata aliran yang ia ikuti selama ini bahwasanya menghalalkan istrinya bisa semalam bersama orang lain dan sebagainya, itu menurut saya wah, kita bahaya juga, harus memilih dan memilah guru yang baik juga, apakah ini sudah sesuai dengan sunnah Rasul atau sesuai dengan ajaran Islam atau bagaimana. Itu yang menurut saya bahaya sih, kita harus benar-benar memilih guru yang baik. Selain itu ya itu tadi, nafsu sih Kak, menurut saya itu dua. Jadi parah sekali memang di Indonesia Kak Di, karena sampai ada aliran, ternyata saya juga baru tahu itu Kak, ternyata ada aliran yang ada di Indonesia yang menghalalkan segala cara seperti itu. Jadi betul ini pemerintah tolong sahkan ini. Ya, kami mendukung untuk segera disahkan RUU-nya. Karena jangan sampai orang terdekat tapi jangan sampai kalau tidak ada tindakan sampai sekarang, orang yang menjadi pelaku itu malah semakin ada dan semakin banyak, dan korban pun juga semakin banyak. Selanjutnya Kak, terkait hukuman kepada pelaku itu seperti apa sih Kak? Terkait hukuman dengan pelaku ya, seperti bagaimana biasanya hukum kita, ada hukuman penjara, pidana penjara, denda dan sebagainya. Saya buka-buka tadi terkait RUU-nya itu sudah diatur terkait pidana penjara dan rehabilitasi khusus. Dan saya sepakat terkait pidana penjaranya ini dan rehabilitasi khususnya, karena perlu untuk meskipun ada penjara dan sampai setelah keluar penjara belum kapok dan masih melakukan. Jadi kita memang butuh, saya sepakat butuh untuk rehabilitasi khusus, bagaimana pelaku ini direhabilitasi agar ketika keluar benar-benar sudah taubat dan tidak melakukannya lagi. Sepakat sih Kak. Itu saya benar-benar mendukung, ayo kita mendukung RUU ini disahkan. Ya. Oh, jadi sampai sekarang belum ada ini RUU-nya belum disahkan, jadi hukumannya itu hanya sebatas perdana atau perdata Kak yang maksudnya? Masuk pidana Kak, KUHP masih berdasarkan KUHP pengambilnya, belum masuk ke undang-undang yang khusus. Jadi makanya kita selalu mendorong itu. Nah, terus karena tadi sudah berbicara hukumannya, jadi kita jelas balik lagi terkait dengan kekerasan seksual ini di luar negeri. Mungkin ada sedikit spill dari Kak Ina ini. Kalau di luar negeri sih, kalau di luar negeri itu kayak bagaimana nih penanganannya ini kekerasan seksual Kak? Lebih ke belum banyak searching sih Kak terkait bagaimana penanganan di luar negeri, tapi tadi Kakak sudah bilang bahwasanya lebih ketat dan lebih bagus penanganannya. Jadi kita di Indonesia perlu untuk bercermin kepada negara-negara yang memang menyikapi atau memerhatikan dengan baik untuk pencegahan kekerasan seksual ini. Jadi kita memang butuh undang-undang sebagai payung hukum, sebagai perlindungan hukum penanganan terkait kekerasan seksual ini. Di luar negeri itu ya saya sempat baca-baca memang, karena memang saya tertarik dengan isu seperti ini, dan saya juga minta bagaimana kita bahas kekerasan seksual. Terus kalau misalnya kalau di luar negeri kan sudah ada penanganannya. Nah, kalau di Indonesia ini seperti yang tadi Kakak bilang bahwa RUU belum disahkan. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali ke masyarakatnya. Nah, kalau di Indonesia itu malah kalau ada seseorang yang dilecehkan atau ada sesuatu yang terjadi, misalnya hamil di luar nikah atau segala macam itu, bahkan di keluarganya tersendiri itu mengatakan bahwa itu aib, nggak usah dibilang-bilang seperti itu. Bahkan korban itu pun dicaci maki, semakin dicaci maki. Nah, menurut dari Kakak Ina sendiri ini,
apa sih yang perlu dilakukan oleh pihak ketiganya, seperti itu, dari keluarganya kah atau teman terdekatnya kah. Nah, seperti apa yang harus dia lakukan untuk mendukung korbannya. Ya Kak, miris juga terkait hal itu. Seharusnya kita berempati, malah menjudge seperti itu. Kalau untuk apa yang bisa kita lakukan, kalau dari saya selalu dan akan selamanya kita harus mulai dari diri. Pahami bahwasanya ini victim, ini korban. Korban itu, yang namanya korban itu ya orang yang menderita, orang yang menderita akibat suatu perbuatan. Victim ini yang biasa disebut victim blaming ya Kak, atau penyalahan korban. Itu bukan solusi, benar-benar bukan solusi. Kedua, ketika kita seyogianya itu harus selalu menanamkan empati dalam diri, mencoba untuk merasakan apa yang dialami korban, sehingga kita tidak akan mengkhawatirkan atau tidak pernah akan timbul pembulian bahkan menyalahkan korban. Jadi timbulkan rasa empati dalam diri. Ketiga, bukan hanya dengan victim blaming, namun give support to victim, berikan support kepada korban, semangati korbannya, dengarkan ia bercerita, ajak dia hangout, hibur dia, bantu pulihkan rasa depresinya, edukasi bagaimana pencegahan kembali bisa kita lakukan, dan lakukan support yang lainnya. Setelah dari diri, kita lanjut ke lingkup yang lebih luas, bagaimana kita mengedukasi keluarga kita, selanjutnya ke lingkungan kita, sampai ke orang yang jauh dari kita atau masyarakat luas. Jadi jangan sampai deh kita lakukan victim blaming itu. Itu sih Kak, kalau dari saya. Iya Kak, korban itu harus, karena kebanyakan kalau misalnya pelaku yang ada latar belakang jabatan kah atau ada profesinya, bahkan itu biasa dibela karena kayak dia memang sakit jiwa begitu. Nah, kalau seperti itu Kak, bagaimana caranya orang hadapi yang seharusnya membela malah menyalahkan? Ya, kita harus bisa sama-sama menasehati sih Kak, kasih tahu, berikan peringatan bahwasanya kasih paham dia ini korban, bukan malah menyalahkan korban. Yang seharusnya kita perhatikan, yang seharusnya kita kasih tahu untuk jarak itu para pelaku bahwasanya jangan melakukan ini berbahaya dan sebagainya. Itu sih Kak, banyak hal-hal yang menyimpang yang terjadi di negeri. Aduh. Jadi saya untuk terakhir mungkin Kak, saya minta kata-kata terakhir Kakak terkait kekerasan seksual, baik itu kepada masyarakat yang pernah menjadi korban, yang jadi pelaku, dan juga menjadi keluarga dari pelaku maupun dari korban. Oke, terima kasih Kak. Untuk yang pernah jadi korban, jangan patah semangat terus, kami selalu mendukung, jangan pernah sungkan untuk cerita, kami selalu ada, kami siap mendengarkan apapun, kami siap untuk membantu pemulihan dan sebagainya. Untuk para pelaku, mohon untuk nafsunya dicegah, jangan terlalu berambisi, puaskan nafsu dengan tempatnya, jangan sampai merugikan orang lain. Jangan mengulangi tindakan yang pernah dilakukan, ya introspeksi diri, banyak-banyak muhasabah, dan kembalilah ke jalan yang benar. Untuk keluarga, jangan pernah menjadi orang lain terhadap korban, jadilah keluarga yang benar, jadilah keluarga yang paling menyayangi korban, selalu edukasi, buka ruang-ruang diskusi agar tidak ada sungkan antara keluarga dan korban, dan bantu support dia, jangan salahkan dia, karena kita ada untuk saling mendukung. Terima kasih Kak. Dan yang terakhir lagi nih Kak, pesan kepada pemerintah. Oke, terakhir. Saat ini, yang kita butuhkan, yang Indonesia butuhkan adalah percepatan pengesahan RUU PKS ini. Karena pada dasarnya selama ini substansi dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk menunda pengesahan RUU ini yang sifatnya khusus atau lex
spesialis. Nah, diharapkan dari RUU ini bukan hanya menjadi landasan hukum bagi para pelaku seksual, tapi juga bisa payung hukum bagi para korban sehingga mendapat perlindungan dari negara. Nah, hal ini merupakan bentuk langkah konkret pemerintah untuk melindungi kekerasan seksual, apalagi korban-korbannya. Terima kasih. Ayo Kak, kita bikin sama-sama slogan. Pemerintah, ayo sahkan RUU. Kita sama-sama tadi RUU. Gimana Kak? Kayak ini. Dear kakak sendiri, saya yang bilang dear pemerintah, terus kita sama-sama bilang sahkan RUU. Apa Kak kalau misalnya namanya? PKS. Ya, RUU PKS. Boleh Kak. Oke, 1, 2, 3. Dear PKS, sahkan Dear pemerintah. Sama-sama Kak, sama-sama. Ayo kita sama-sama. Sebagai penutup Kak. Jadi kalau saya bilang dear pemerintah, kita sama-sama jawab bilang sahkan RUU PKS. Oke? Dear pemerintah, sahkan RUU PKS. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Bisa sharing dengan Kak Ina. Jadi kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Inan.